Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Humas Menyapa. Kali ini organisasi yang kita undang di Humas Menyapa ialah LDK Al-Furqan IAIN Langsa. Bersama saya kali ini sudah hadir ketua daripada LDK Al-Furqan IAIN Langsa. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam. Ade siapa dek namanya? Rahmat Mulia. Rahmat Mulia. Jadi kali ini Rahmat Mulia, sebelum memasuki beberapa pertanyaan, silahkan adik Rahmat Mulia menjelaskan seputar informasi singkat tentang organisasi LDK Al-Furqan IAIN Langsa. Silahkan. Ini mengira teman-teman atau Boleh sahabat, boleh teman-teman. Sahabat sekalian. Besar sedikit ya suaranya. LDK Al-Furqan. LDK biasa itu singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus. Nama di IAIN Langsa itu LDK Al-Furqan gitu. LDK Al-Furqan adalah sebuah lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang keislaman yang targetnya itu memang ya sivitas akademik, yang di dalamnya juga dimana kita dibentuk kepribadian menjadi lebih baik, maupun itu dari segi akhlak, moral dan rohani kita, kemudian iman kita. Tapi lebih kepada keislamannya lah ya, LDK ini ya, dibanding daripada organisasi lainnya. Lalu mari kita berkenalan dengan pengurusnya. Ada siapa aja tuh dek di bagian ketua, wakil apa, ada yang perempuan atau coba dijelaskan? LDK emang setiap tahun dari tahun selama yang saya masuki ini dari awal semester sampai semester 7 ini. Ini semester 7 ya sekarang? Iya, sekarang semester 7. Jurusan apa dek? Jurusan Ekonomi Syariah FEB. Oh. Ya, dan emang dari tahun ke tahun itu saya lihat LDK yang terbanyak masuk itu tarbiyah gitu, fakultas tarbiyah. Untuk yang paling sedikitnya itu ya FEB. Jarang kali dalam masa setahun itu biasa yang ada itu cuma 1, 2, 3 orang itu. Tapi kali ini saya dari FEB ya gitu. Nah, untuk pengurusnya ada 4 fakultas, ada semua itu. Pengurus di LDK Al-Furqan ada 40 ya, 40. Untuk wakilnya, wakil ketua umumnya itu dari fakultas Fuad ya, perempuan. Ya. Jadi kalau di LDK itu ada yang namanya ya, istilahnya tuh kalau dalam Islam amir, ada amirul ya, ada perempuannya gitu. Jadi kalau asal ada apa-apa, ada misalnya perempuan ya udah ke amironya gitu. Tapi kalau lagi laki-lakinya ke amirnya gitu. Nanti di sini amir dengan amironya yang berkali. Selain ketua dan wakil ada apa lagi? Ada sekretaris, ya, perempuan ada juga ya, sekretaris. Sekretarisnya ya perempuan, Sakinah Amudi dari Fakultas Tarbiyah, sama juga angkatannya semester 7. Ya. Kemudian bendaharanya dari Fakultas Rasulullah juga dari Fuad, Nana Raseki. Perempuan juga. Emang di LDK ini kebanyakan perempuan semua gitu. Laki-lakinya tuh sedikit ya. Emang dari tahun ke tahun seperti itu. Terus bidang-bidang yang ada di dalam organisasi itu bidang apa aja nih? Untuk bidang-bidang di dalam organisasi LDK itu ada 5. Yang pertama ada kaderisasi, kemudian kemuslimahan, ada yang syiar, kemudian ada danus, dana usaha. Dana usaha? Iya. Danus disingkat danus. Kemudian ada humas dan media. Itu masing-masing daripada bidang yang ada di organisasi LDK Al-Furqan itu apa tugasnya? Misalnya kayak tadi dari bidang apa tadi, kemuslimahan. Itu apa fungsinya dan masing-masing bidang lainnya? Pertama kita mulai dari bidang kaderisasi. Nah, di mana bidang kaderisasi ini bertanggung jawab untuk pengrekrutmen gitu. Pasti setiap kampus, setiap organisasi itu punya
bidang kaderisasi. Iya. Ya karena ya itu kan penerus ya. Penerus. Kita mencari generasi siapa menjadi penerus selanjutnya. Iya. Gitu. Ya, mereka bertanggung jawab dalam proses merekrutmen. Kemudian mereka bertanggung jawab bagaimana mengelola, itu kan mengelola sih. Bagaimana membina. Mereka tetap membina, tetap pantau kader-kader ini agar selalu aktif gitu. Itu ketika open recruitment-nya itu gimana? Maksudnya apakah siapa yang mau masuk langsung ada masuk, nggak ada syaratnya, atau kita buat latihan dasar kepemimpinan dulu? Okay. Atau gimana? Kalau di LDK iya seperti itu. Ada pelatihan, kalau di LDK bisa disebut Islamic Student Training 1. Islamic Student Training 1. Training 1. Berarti ada training 2-nya? Iya, ada training 2. Sampai training enggak, sampai training 2 aja. Training 2. Nah, ini kalau untuk di Langsa yang saya lihat ya. Itu emang ya di LDK Al-Furqan yang mengadakan pelatihan sampai Islamic Student Training 2 itu. 2 kali pelatihan. Kan biasa pelatihan itu kan selama 3 hari. Iya. Ya, karena juga kita nginap di sini kan. Oh, nginap di sini. Iya, nginap di sini kan. Nah, itu kalau kenapa kami sampai ISRA 2 nanti mungkin sedikit saya jelaskan. Nah, kalau untuk perekrutmennya ya itu syarat menjadi anggotanya itu harus pernah mengikuti Islamic Student Training 1 itu. Nah, itu di Islamic Student Training 1 itu kita ngapain aja sih? Nah, itu kita biasa untuk schedule acaranya itu ada kayak materi yang disampaikan ada 5 materi. Nah, itu yang kayak pada dasar-dasar LDK gitu. Kemudian ada ya sejarah LDK, di situ dijelaskan di dalam Islamic Student Training 1 itu. Berarti kita mendengarkan materi dari pemateri gitu. Iya, kemudian ada yang lain lagi, ada game, ada coffee break, ada muhasabah gitu. Ada muhasabah diri. Terus kalau di training yang kedua itu kita ngapain lagi? Training kedua ini untuk apa sih training kedua ini kan? Kalau tadi kan Islamic Student Training 1 untuk agar kita menjadi anggota LDK. Nah, itu cuman sebatas itu. Tapi untuk menjadi pengurus, nah itu harus Islamic Student Training 2, harus mengikuti Islamic Student Training 2. Kenapa LDK buat seperti ini? Karena biar agar mereka nampak gitu memang yang benar-benar menjadi pengurus. Nah, jangan sampai harus aktif gitu ya. Di situ dijelaskan bagaimana manajemen menjadi pengurus kan, kemudian bagaimana kita bisa bedakan antara waktu yang penting dengan yang enggak, antara organisasi dengan kuliah. Iya, ini sering sekali terjadi dilema di antara mahasiswa antara kuliah atau organisasi. Padahal bisa kalau kita menjalani dua-duanya. Kalau kita pintar mengatur waktunya ya. Itu tadi bagian bidang kaderisasi. Terus bidang yang kemuslimahannya. Bidang kemuslimahan itu apa tugasnya? Tugasnya itu adalah memberdayakan perempuan seperti itu. Artinya mereka bertanggung jawab tentang keperempuanan dan keafatan. Tapi kok keimanan gitu nggak ada gitu. Keimanan. Nggak ada. Artinya emang misalnya mungkin ya misalnya ada anggota yang agak pemayu, kemudian ada bidang keikhwanan kan nggak mungkin ya. Tapi kalau keputrian ini sering sekali ada di Ormawa, bidang keputrian itu. Kalau ini bidang kemuslimahan. Itu ada ngapain aja sih di bidang kemuslimahan itu? Kemuslimahan itu ya kayak kajian seminar, kemudian pelatihan kemuslimahan gitu. Nah, mereka itu yang ketika ada acara ya kemuslimahan aja gitu. Di kemuslimahan aja, ikhwannya nggak boleh ikut gitu. Terus kemudian di bidang lainnya gimana? Nah, untuk tugas bidang master media, pasti semua ini punya gitu bidang ini ya. Master media artinya memang tugasnya adalah untuk mengelola medsos organisasinya, organisasi ini. Nah, mereka setiap hari itu harus misalnya ada kegiatan. Nah, mereka lah yang membuat misalnya kayak desainnya dan gitu-gitunya. Terus kemudian mereka lah yang bakalan mengupload nantinya. Itu siapa orangnya? Itu kabitnya Afi Magriza NT. Cowok ya? Cowok. Dari PAI. Angkatannya sama. Semester 7 saat ini. Kaderisasi udah, terus bidang kehumasan sudah, kemuslimahan sudah. Yang terakhir tadi apa? Ada 2 lagi, ada Danus dan Syiar. Danus dan Syiar, apalagi nih tugasnya daripada Danus dan Syiar?
Nah, untuk tugas syiar itu mereka mereka tuh istilahnya membuat citra LDK Al-Furqan tuh menjadi lebih baik kayak itu. Itulah mereka mensiarkan LDK Al-Furqan tuh seperti ini loh gitu, dan membuat citra LDK Al-Furqan tuh menjadi yang positif. Kalau yang satu lagi? Yang satu lagi itu Danis, mereka berwirausaha. Ada ya? Iya, enggak. Tapi saat ini belum ini, tapi cuma aktif gitu. Bukan belum aktif, cuman enggak. Program yang dijalankan tuh kayak misalnya kayak waktu wisuda kemarin. Nah itu kami jalan di depan situ kan, depan. Oh memang adik-adik LDK Al-Furqan YGN Langsa ini jualan apa? Jualan. Kalau waktu itu kan jualan jeruk keras misalnya. Jeruk keras. Saya kira jualan dekat-dekat gitu, enggak? Enggak, iya itu enggak. Karena memang kan selain dari DIPA kan kita juga itu uang masuknya. Oh, dari menjual jeruk keras. Kemudian hasilnya? Hasilnya dibagi bersama atau disumbangkan atau gimana? Ya mungkin hasilnya karena modalnya itu dari LDK. Modalnya dari LDK, ya. Kemudian hasilnya untuk LDK. Gitu. Berarti uangnya itu dari LDK dan hasilnya juga dipergunakan untuk kepentingan lembaga dakwah kampus Al-Furqan ini Langsa. Seru sekali ya. Bagi yang ingin bergabung dengan LDK, kapan nih open recruitment-nya? Udah mulai ada mahasiswa baru? Oh iya, insya Allah kalau nggak bulan 9 dan 10 gitu. Secepatnya mendaftar di LDK Al-Furqan. Kemudian yang ingin ditanyakan lagi ialah aktivitas organisasi. Ada nggak sih aktivitas rutin misalnya apa seminggu sekali atau sebulan sekali? Oke, kalau di LDK ada yang namanya Liko, iya tahu. Liko atau kalau kalian lingkaran dulu. Nah, itu biasa dilaksanakan selama seminggu sekali sebenarnya. Itu wajib dari anggota? Itu wajib setiap pengurus, ya, semua pengurus itu wajib. Nah, itu kan ada namanya murabi, pembina. Siapa tuh pembinanya? Pembinanya ini, kok mungkin dari ikhwannya, terus Rahmat Hidayat kayaknya. Rahmat Hidayat, ya. Maksudnya beliau itu alumni atau gimana? Beliau itu pengurus LDK juga atau? Pokoknya beliau dekat dengan LDK, dekat dengan pembinanya. Nah, ya. Dan untuk yang itu yang seminggu sekali, baik ikhwan maupun akhwat. Dua-duanya berarti bergabung? Kalau kemusliman, kalau yang akhwat itu akhwat aja. Oh, berarti memang dipisah ya, yang ikhwan, yang akhwat. Likonya ya. Itu rutin seminggu sekali? Itu harus rutin seminggu sekali. Cuman kan karena lagi pandemi juga ya. Ini semua kemudian kalau yang aktivitas lainnya yang sudah pernah diadakan di LDK apa? Selain Liko, selain apa tadi training itu kan termasuk aktivitas LDK ya. Ada lagi nggak yang mungkin ingin di-share ke media? Ada sih, karena banyak sih kegiatan yang cerita aja semuanya. Ceritakan bisa sampai kapan nih kita? Oke ya, untuk yang LDK itu sebenarnya ada kegiatan yang dari luar juga, yang kayak dari misalnya FSLDK itu kan perkumpulan LDK Aceh ya. Misalnya kayak forum silaturahmi, misalnya ada LDK yang tergabung di namanya tingkat pusat itu Puskomda gitu. Puskomnas forum nasional kan. Nah, jadi semua LDK situ tergabung, ada sekitar 505 LDK yang tergabung dalam situ. Nah, itu diadakan di? Itu biasa tempatnya kan gantian gitu. Untuk tahun ini diadakan di Ambon. Kalau adik sendiri udah pernah berkumpul di mana? Kalau saya sendiri belum pernah ikut ini ya, yang nasional belum pernah. Tapi untuk yang daerah provinsi itu pernah. Di mana? Di Bir. Di Bir. Ya. Seru sekali ya, berarti dari beberapa universitas ada yang memang memiliki lembaga dakwah kampus, kemudian mereka ini berkumpul dalam satu forum. Di situ berarti kita nambah teman ya, Dik ya? Ya, teman, relasi kan. Kedepannya bakal diadakan di mana? Kedepannya belum tahu. Jadi seru sekali ya aktivitas yang ada di dalam kampus ini. Bisa menambah teman, juga bisa menambah wawasan, bisa menambah gini ya, kalau kita berdekat dengan orang-orang yang berilmu agama tinggi, pasti kita ke bawah deh. Iya. Misalnya ini kita dekat dengan orang yang memang suka ke masjid, pasti ya kita ke masjid, pasti kita mau nggak mau diajak.
Ya kan? Jadi kita pun ketika bergabung di LDK ini menjadi yang mungkinnya tadi kurang muslimah atau kurang muslim, mungkin agak bertambah sedikit muslimahnya. Kemudian ada nggak sih prestasi atau pencapaian yang telah diraih oleh LDK Al-Furqan GBN Langsa? Mungkin satu aja ya. Waktu itu di LDK tuh kami perkenalkan di Biren kan. Dimana waktu itu materi salah satunya adalah Kak Sari Anathita. Siapa itu? Kak Sari Anathita enggak. Maksudnya gimana? Terkenal, orang terkenal. Iya, orang terkenal Kak Sari Anathita. Kan nggak tahu ya? Enggak tahu. Nanti deh aku cari di Instagramnya ya. Oke, salah satu pematerinya itu beliau kan. Kemudian ada Ustadz yang salahnya lagi. Waktu itu kami mengikuti lomba, bukan film, lomba video. Lomba buat video di situ. Di situ ada berapa LDK ya video? Mungkin 10, kurang lebih 10 lah. Videonya tentang apa nih? Videonya tentang di lingkungan itu ya, di lingkungan Biren itu ya, di lingkungan acara itu ya. Nah, buatnya juga waktu itu. Maksudnya harus siap dalam waktu itu juga. Itu waktu itu tema videonya apa? Tema videonya apa ya? Ya nggak ingat lagi untuk temanya. Yang penting kita dapat prestasi juara berapa? Itu juara 1 LDK. Juara 1 kita? LDK Al-Furqan kita juara 1? Ya. Iya. Nah, LDK itu emang acara yang besar malah. Apa tuh hadiahnya? Hadiahnya tunai? Untuk tunai kurang tahu sih. Cuman sertifikat penghargaan, terus trofi, tapi itu sudah membawa harum nama IAIN Langsa. Itu yang paling utama. Kemudian ada nggak sih persiapan atau event kegiatan daripada LDK Al-Furqan ini ke depannya? Rencananya nih, planning. Oke. Sebelumnya itu kami memang udah planning tuh, ada acara satu yang besar di mana targetnya itu ada 1.000 orang sebenarnya itu. 1.000 orang ya? 1.000 orang. Nah, itu kayak seminar tentang ekonomi kreatif. Nah, pematerinya itu dari CB Fashion, ownernya langsung. Halo Abra? Yes, itu. Kami juga udah melakukan diskusi dan kebetulan beliau katanya alumni LDK Al-Furqan gitu. Oh, alumni. Nah, jadi bersama buka puasa bareng alumni bareng beliau alhamdulillah bisa hadir karena kebetulan lagi di Langsa gitu. Nah, jadi beliau lah. Tapi kalau targetnya 1.000 orang berarti itu enggak ini ya, maksudnya daring ya, karena ini kan enggak, itu ya sebenarnya kami waktu offline gitu. Offline kemudian kami juga bahas-bahas tentang kan ekonomi kreatif. Nah, di situ juga ada tentang pendaftarannya gimana, semuanya udah dibahas. Kemudian apa sih yang mereka dapat kayak gitu. Dan mereka di dalam seminar itu juga ada bakalan membuat aktif banget dan langsung juga praktek, nggak hanya teori saja di dalam itu. Itu bakal diadain kapan? Itu sebenarnya diadain pokoknya dalam tahun kepengurusan kami lah. Dalam tahun kepengurusan kuliah ini ya? Kami juga ada melakukan rapat kan, misalnya 2 kali. Sekarang ini belum, karena emang ya qadarullah ini pandemi ini kan yang membuat ini susah. Mungkin ada beberapa yang bisa dihadirkan langsung atau ada beberapa yang secara Zoom meeting, kan bisa seperti itu. Terus ada nggak sih suka duka menjadi ketua? Suka duka menjadi ketua. Iya. Diminum deh kopinya. Suka duka menjadi ketua. Sebenarnya emang gimana ya dia? Sukanya dulu deh. Oke, sukanya dulu. Sukanya itu kita dikenal. Enggak, sebenarnya saya nggak target ke situ sih. Waktu jadi ketua nggak pengen ketua nih, jadi pasti dikenal gitu. Nggak, karena kan soalnya beda-beda gitu ya. Dan waktu itu kalau di LDK sendiri karena emang bukan kayak calon-calon gitu, calon ketua LDK ini bukan itu. Artinya memang melalui kesepakatan kan bersama musyawarah. Berarti nggak bisa sembarangan, nggak bisa juga ngumpulin masa rame-rame ayo kita pilih ini gitu kan? Iya, voting, istilah voting ya, demokrasi voting gitu, bukan secara voting
berapa banyak suara dia yang jadi ketua. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk sukanya suka bisa jadi pemimpin, dan ini juga jadi bekal buat di luar nanti gitu, setelah lulus dari kampus ini. Iya, banyak belajar ya ilmu di organisasi. Ilmu yang kita dapat dari organisasi itu kan nggak sama dengan yang kita dapat dari bangku kuliah yang duduk diam pulang gitu ya kan. Iya. Itu sukanya, dukanya gimana? Untuk dukanya itu mungkin dukanya jadi ketua nih ya. Iya, jadi ketua nih. Oh ya, dukanya. Sebenarnya aku sedih kalau misalnya rapat mereka nggak hadir, atau aku sedih kalau di koknya sedikit orang misalnya. Iya, itu emang biasa kalau di dalam organisasi itu. Tapi kalau di ketua kan suka jadi ketua. Dukanya apa? Dukanya itu kalau pas dukanya itu kan iya nggak apa-apa sih. Dukanya itu kalau pas ini, misalnya kalau lagi pas ketua ngomong kayak dicuekin. Dicuekin. Makanya tuh anggota-anggota daripada LDK kalau ketuanya ngomong jangan dicuekin, jangan membuat rapat di dalam rapat. Biasanya kan gitu. Jangan diskusi dalam diskusi. Jangan diskusi di dalam diskusi, harus dengerin. Harapan untuk organisasi LDK Al-Furqan ke depannya? Harapannya inilah jadi lebih baik, istilahnya juga jadi sorotan, menjadi perhatian gitu ya, menjadi panutan bagi organisasi lain gitu. Aktifnya, mulia sekali ya, sesuai dengan namanya nih, Rahmat Mulia sekali ya Dewi. Banyak kegiatannya terus. Itu. Mulia sekali pokoknya harapan daripada Rahmat Mulia ini selaku ketua LDK Al-Furqan ini emang sangat. Terus ada nggak saran untuk teman-teman yang ingin berorganisasi, terutama berarti untuk mahasiswa baru nih? Oke. Biasa tuh di awal-awal tuh kayak kami dulu tuh, rektor maupun marek, mereka tuh memperingati berorganisasi lah, jangan sampai nggak berorganisasi, jangan hanya ya kalau istilahnya dulu kupu-kupu ya, kuliah pulang, jangan hanya kuliah pulang, nah, tapi jadi pura-pura. Nah, kalau kupu-kupu kan kuliah pulang, ntar pura-pura kuliah rapat. Kalau ada organisasi. Kuliah rapat ya? Iya. Kalau kuda-kuda, kuliah dagang. Baik. Keren nih. Kalau kutu, kuliah tugas. Oke, itulah Waret, kemudian rektor itu menganjurkan mahasiswa itu emang untuk berorganisasi. Kenapa? Emang penting organisasi. Kalau mungkin sekarang biasanya itu berorganisasi lah, jangan kalau kita berorganisasi, karena kan kita juga nggak tahu kenapa alasan mereka enggak ikut organisasi. Mungkin mereka tuh bekerja cari uang sendiri, jadi nggak ada waktu untuk organisasi. Bisa jadi juga sih, kan banyak mahasiswa sekarang yang memang untuk biaya kuliah dia tuh kumpulin sendiri, jadi sehingga nggak ada waktu untuk organisasi. Jadi kita nggak bisa juga menyalahkan. Tapi kalau anak organisasi ini sering nih mengejek anak yang kuliah, yang sedang kuliah jati, ya ketika mereka datang seminar, kita juga jangan kuliah pulang gitu. Jadi kalau memang lebih bagusnya itu ya organisasi itu jangan dijadikan sebagai hambatan. Jadikanlah organisasi itu sebagai jembatan untuk kita mempercepat kuliah. Artinya memang yang di organisasi juga pengalaman, kita bisa dapat pengalaman, kemudian kita bisa public speaking yang bagus, kemudian mental kita bagus, punya relasi serta ini mau apa gitu, ada gambaran. Tapi memang lebih bagusnya itu, kenapa ya bagusnya itu bagus, good attitude, good kuliah juga gitu. Ya sekalian aja. Tapi kalau di anak-anak LDK ini gimana sih, maksudnya kayak misalnya adik sendiri selaku ketua di bangku perkuliahan gimana? Alhamdulillah. IP terakhir berapa misalnya gitu? Misalnya ada yang tanya nih, IP terakhir berapa? Oke, saya. Iya, bilang aja untuk motivasi. Pasti tinggi. Alhamdulillah ya kan? lah. Berapa nih? 3,85. 3,85 seorang ketua LDK Al-Furqan ini emang bisa. IPK-nya
Malu sebenarnya ya, IPK-nya. IPK-nya 3,85. Bukan IPK yang IP yang terakhir semester kemarin. IPS kemarin 3,89. 3,89. Nah, teman-teman, berarti organisasi itu bukan penghalang kita untuk sukses di bangku kuliah. Jangan sampai kalian jadi kupu-kupu, yaitu kuliah pulang, atau jangan sampai kalian jadi kunang-kunang, kuliah nangkring. Karena mahasiswa zaman sekarang tuh abis kuliah nangkring deh di restoran, nangkring deh di kedai kopi, main game, nggak ada guna. Nih contoh Rahmat Mulia sekali deh. Jadi ada nggak sih mungkin lupa Kak Usna tanyain ke Rahmat Mulia, tapi ingin sekali ada sampaikan ke media ini, ada nggak? Yang ingin disampaikan ke yang media? Ingin disampaikan ke media mungkin seputar LDK Fulkon, tapi Kak Usna lupa nanya ini, ada nggak? Ke media ke media online ini yang lagi berlangsung. Ada ingin sampaikan apa ke, mungkin nih ada yang lagi nonton mahasiswa baru, mungkin ada yang lagi nonton ini anak-anak semester 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada nggak yang ingin dikatakan seputar lembaga dan kampus ya, seputar organisasi ya. Iya, boleh. Berorganisasi lah dimanapun nggak mesti suka berorganisasi. Yang penting yang lebih bagus tuh emang mahasiswa ini aktif di bangku kuliah, kemudian juga aktif di organisasi, itu bagus. Nah, yang paling penting itu kita harus pandai manajemen waktunya, mana yang prioritas, mana yang kedahulukan, mana yang enggak gitu. Nah, ketika memang karena emang yang dipelajarin di organisasi itu nggak ada, artinya emang soft skill lah kalau di luar tuh soft skill, walaupun di luar ya seperti yang saya katakan tadi, kita bisa berbicara di depan umum. Karena memang kalau memang mahasiswa kupu-kupu itu rata-rata ketika mereka presentasi di depan itu kurang. Mereka kalau untuk berbicara aja, jangankan untuk berbicara, baru untuk duduk depan gini aja tetap gitu. Nah, itu udah kayak grogi kan. Terus kayak misalnya presentasi itu nggak ada gitu. Nah, tapi ketika kita berorganisasi itu kita sudah terlatih, sudah terbiasa. Maka dosen-dosen itu juga kadang ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra nih organisasi. Tapi dosen-dosen itu paham mana anak organisasi. Nah, pasti dia anak organisasi yang presentasinya kadang jalan di depan umum itu kan sambil nggak lihat teks gitu, itu keren banget gitu. Gitulah, kemudian berorganisasi lah apapun itu misalnya. Dan tapi juga jangan terlalu banyak. Tapi kalau memang banyak dan sanggup kita dengan kuliah dengan kadang satu semester 12 mata kuliah ya, terus ada organisasi misalnya 4, kalau sanggup kami manajemen ya silahkan gitu. Dan itu pilihan kita sendiri. Tapi kita juga harus aktif ya itu loh, jangan sampai nama baik kita juga jadi tercoreng karena ada nggak ya yang seperti itu sih, yang maksudnya ada organisasi sampai banyak gitu? Ada, kadang ini juga ada yang memang cuma untuk numpang nama itu. Oh gitu. Nah, itu mungkin tujuannya tuh perlu kita tanya lagi tujuannya, mungkin supaya kenal. Mungkin dia di Pramuka ada, di LDK ada, kemudian di mana lagi? Di pokoknya di Sanggur Seni ada, kemudian berarti itu perlu kita pertanyakan apa tujuannya. Itu emang kan terus yang kayak tadi kan kami mau selesai ini bisa di pengalaman di kerja itu juga ada ditanyakan tuh organisasi. Pengalaman organisasi ini juga jadi penunjang untuk masuk bekerja. Nah, terus ya kalau misalnya tadi sanggup ya silakan jalankan. Tapi kalau memang ya setiap organisasi itu kan kita kan amanah ya. Iya. Tapi kalau memang nggak sanggup ya jangan untuk bergabung, karena si amanah kan pasti bakalan minta pertanggung jawab. Iya, mulia sekali ya tujuan Rahmat Mulia ini. Pemirsa IAIN Langsa, kita sudah berada di penghujung acara. Saya Khairul Husna mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas.